Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah salatan kami wa salim salaman taman wa ala sahbihi wa la haula wa la quwwata billah. Pagi hari ini ibu-ibu bapak sekalian, sesuai dengan aspirasi dari jamaah menyampaikan judul Islam memilih pemimpin ya, karena menjelang pilpres ya, di mana-mana terjadi konflik kecil di dalam keluarga, juga konflik di dalam suasana kerja, juga konflik di kampus saya juga ada sedikit konflik di tingkat RT ada konflik ya, macam-macam ya. Untuk kepentingan sebetulnya kalau semua dikembalikan pada Quran dan hadis ya, itu tidak perlu ada konflik ya. Kenapa ada konflik? Karena masing-masing udah punya dasar, punya satu animo minat bahwa aku butuh A, aku butuh B, aku butuh C. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau kita sepakat bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib, ya, memilih pemimpin itu hukumnya wajib, bagi Islam itu wajib memilih pemimpin. Nanti kita terangkan satu persatu ya. Oleh itu, bagaimana cara yang benar antara katakanlah ketiga calon presiden ini? Ketiganya wajib dipilih karena semuanya adalah dasarnya Islam. Calon A Islam, calon B Islam, calon C Islam. Ya. Nabi dan Quran itu memimpin kita agar kita nggak salah pilih, kan gitu ya. Tapi dengan situasi awal satu asumsi ya, asumsi bahwa kita tidak punya tendensi pada si A seperti itu loh, ya. Semua adalah saudara kita, semua adalah Muslim dan saudara kita juga orang Muslim semua. Ya, ya jelas di Abu Hurairah itu dikatakan bahwa Muslim satu Muslim yang lain itu kan saudara, jadi kita harus bisa saling menghargai, menghormati pilihan masing-masing. Cuman saya punya kewajiban untuk menyampaikan cara yang memilih yang terbaik itu bagaimana itu menurut Islam, karena kita punya Quran dan punya hadis kan itu. Nah, saya juga punya tendensius pada siapa-siapa tidak. Ketiganya itu saya paling kenal Pak Ganjar karena rekan kerja ya, Pak Ganjar saya. Kalau saya bicara Pak Ganjar teman dekat saya punya kenal foto banyak dengan dia itu. Tapi saya punya nilai netral, bukan karena kenal dekat dengan Pak Ganjar terus saya harus dasarnya itu kenal sama dan bukan, itu salah. Islam tidak begitu. Islam mengajarkan bagaimana Quran, bagaimana hadis itu menuntun kita untuk memilih pemimpin, karena itu untuk umat bukan untuk pribadi. Ya. Kalau dasarnya ke teman dekat saya mungkin pilih yang online, tolong dimatiin ya TV-nya. Mau bentar Pak, gangguannya yang online. Biasanya Pak Amari ini. Jadi saya tidak punya pretensi, karena saya dekat dengan Pak Ganjar, teman baik saya di bisa pemerintahan juga dalam partai politik. Terus saya milih dia enggak, karena ini, kalau pertemanan ya saya milih dia pertemanan, tapi karena ini untuk umat Indonesia maka harus ada satu kriteria Quran dan hadis, itu penting ya. Apa saja itu yang akan kita bahas pada hari ini, Bapak sekalian. Kita dasarnya fikih dulu. Fikih memilih pemimpin itu gimana? Nah, kita dasarkan. Kalau kita dasarnya fikih
Ini berarti kita sudah aman, ya. Yang kedua, prosesi sebelum memilih ini perlu kita tempuh. Prosesi sebelum memilih pemimpin. Kemudian antara pahala atau dosa jariah ini bisa timbul dalam memilih ini. Ya, nanti kita terangkan apa maksudnya pahala atau dosa jariah. Ya, Bapak Ibu tidak salah langkahnya, karena ini akan sampai ke akhirat pertanggungjawabannya. Kalau kita serampangan memilih pemimpin sampai akhirat, nggak main-main, ya, dipertanggungjawabkan, ya. Penuhi syarat Quran dan hadis, ya, ada 4 ini yang perlu saya sampaikan. Ya, ringkasnya mari kita buka apa saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama, syarat pertama fikih memilih pemimpin itu dasarnya adalah anisaya. Bagaimana surat ini? Basyiril munafiqin nabi annalahum adzaban alima. Jadi kabarkan pada kaum munafik. Nah, ini sekarang banyak orang munafik, betul nggak? Kalau mau pemilihan bupati, wali kota, wakil presiden, banyak orang munafik. Contohnya orang bagi duit, nek orang pilpres orang bagi duit, itu munafik loh, masuk. Nggak mau sedekah, ya sedekah ini. Kalau pilpres saja itu, ya sampai mengular kemarin di Solo itu mengular berkilo-kilo itu. Ini berarti apa? Sedekah yang tidak dilayani dengan Quran dan hadis. Nah, kalau kebijakan itu ada sebelum pilpres, good, ya, ya Bu ya. Kebijakan sedekah sebelum pilpres good, tapi setelah dia terdaftar mau nyalon baru sedekah. Ini nama sedekah bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, ya. Mencari apa? Bukan ridha Allah, tapi mencari ridha manusia, ya. Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Artinya bahwa orang munafik itu memilih pemimpin karena faktor materi, faktor-faktor lain yang memang dia kehendaki, dia butuh, dan dia menjadikan orang fasik. Orang fasik itu orang yang merusak agama. Orang kafir, kafir itu jamak, singularnya adalah kufur. Kufur itu artinya berarti dia itu orang Islam yang kufur banyak nggak Pak? Banyak orang Islam kufur nikmat Allah, ya. Itu rezeki orang ucap alhamdulillah, orang sedekah, orang zakat, itu kufur. Nah, siapa yang kufur adalah kafir, ya. Gitu ya. Jadi kalau menjadikan orang yang kufur pada Allah, pada agama dipilih, itu termasuk dosa. Na indahumul izzata fa inna izzata lillahi jami'an. Allah yang berkuasa atas semuanya itu. Ya, gitu. Jadi ini dari ini fikihnya ini. Jangan memilih sembarang pemimpin. Kalau tidak tahu maka nanti ada prosesi dalam pemimpin itu, ya. Ini An-Nisa 138 139, ya. Dasarnya itu, ya. An-Nisa di situ ada, sudah ada di mana. Bapak Ibu tinggal baca di sini aja agar memahami, ya. Ini dasar fikihnya, ya. Oke, kita buka lagi. Proses memilih ini gimana? Ini yang paling penting ini. Kalau ini nggak dilewati, maka berarti kita sudah membuat dosa jariah sampai akhirat, pertanggungjawabannya berat. Nah, jariah, dosa jariah, naik pahala jariah enak, ya. Menyebarkan ilmu, zakat dan sedekah itu jariah sampai akhirat terus dihitung sebelum kita sudah meninggal. Tapi kalau dosa jariah kita sudah meninggal terus dihitung terus loh dosa jariah itu. Kita lihat ya prosesi memilih. Yang pertama, kita umat Islam dituntut Al-Quran dan hadis, niat dengan sholat hajat dan sholat istikharah. Sholat istikharah itu tuanya Nabi minimal 3 kali, ya. Pokoknya ganjil lah. Sekali enggak ya malam ketiga, terus sampai malam ke-7. Nah, itu istikharah, ya, memilih. Tapi biasanya kita juga akan oleh ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
akan ada ilham pada diri kita ini untuk memilih si ACBC itu setelah kita melakukan istikharah, insya Allah ya, pasti itu janji Allah tidak meleset. Ya, yang kedua, dekat dengan Allah atau jauh, ini tandanya baik sekali gitu. Kalau dekat dengan Allah itu berarti dia suka bermajelis. Pak Nur itu gimana, mau jadi ketua RT gimana? Wah, Pak RT itu dekat dengan Allah, buktinya selalu bermajelis, selalu berjamaah di masjid. Contohnya itu saja, yang simpel ya Pak Kiai Timan, sholat berjamaah, bahwa kau tahu sholat berjamaah, ya, gak usah di absen, sudah tahu Pak Nur itu rajin di masjid. Itu pemimpin yang setidaknya ada tanda-tanda indikator bahwa dia Islamnya kafah, ya. Tapi kalau ada azan saja masih rapat, masih ngurusin bisnis, tidak meninggalkan ajaran Islam itu, perintah Islam, ya, ada aja kita harus ke masjid jamaah sama itu yang hebat, ya. Adakah di antara tiga itu kita bisa meneliti? Banyak semua yang meneliti, ya, tidak mengarahkan saya, sudah mengarahkan. Ini aja tuntunan Islam. Dekat dengan Allah. Yang ketiga apa? Dekat atau jauh dengan sesama manusia. Ya, kalau orang mendekati manusia orang lain karena mau pemilihan bupati, pemilihan kades atau presiden, ya, baru mendekati orang miskin, orang yatim, wah, pakai sorban, sholat, ya. Selama ini nggak pakai sorban, nggak pakai kopiah, ya, gitu. Sehingga kita ibu-ibu ketika di syuting TV wudhu biasa salah. Ini kira-kira tolak ukur apa gini nih? Ini kan tolak ukur yang masyarakat mau bisa melihat. Lah wudhu era bener sholat itu. Saya kemarin dengan Mbak Asika Jono itu di forum silaturahmi umat Islam sebenarnya itu ibu-ibu minta diajari wudhu. Sudah di-share juga di MSI, ya, wudhu yang benar. Karena wudhu yang benar itu dasar untuk diterima sah tidaknya sholat kita. Kalau wudhu ini salah, sholatnya ya nggak sah sholatnya, ya. Nah itu kira-kira ya. Jadi nomor satu niat istikharah, yang kedua dekat dengan Allah, ya, yang ketiga adalah dekat atau jauh dengan sama manusia. Ini kan sudah jelas. Wong sing ahli sholat biasanya kumpul karo ahli sholat. Wong sing ahli maksiat kumpul karo ahli maksiat, itu sudah jelas itu. Sudah ada kapalnya masing-masing. Ahli maksiat ketemu orang beriman, orang ibadah, panas biasanya. Panas. Panas, ya. Orang ahli ibadah dekat kumpul dengan orang ahli maksiat, resah, gelisah. Jiwa hatinya tuh nggak bisa. Betulnya ini patokan-patokan dalam agama seperti itu, ya. Selanjutnya tentu Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai antara ABC itu mana yang paling kafah Islamnya dan yang paling tertib dalam memenuhi kriteria 5 ini. Yang keempat apa? Lingkungan yang membentuk. Nah itu penting. Lingkungan yang membentuk itu, kata Nabi, nek kono seneng karo wong kumpul karo las tukang las, ya akan baunya las bisa-bisa terbakar, terpecah api. Kumpul sama orang jual minyak wangi akan kena wanginya parfum itu yang dijual, itu Nabi, ya. Maka kumpul dengan orang-orang yang baik, yang beramal soleh, dan lingkungan ini yang membentuk, nggak bisa dipungkiri ini, ya. Sebenarnya ibu bapak yang paham di antara ketiga calon itu mana yang lingkungan yang membentuk yang baik, ya, dengan ciri-cirinya. Yang terakhir, tawakal. Kalau kita sudah berusaha yang baik menurut saya dengan istikharah, dengan ini itu, maka kita tawakal pada Allah. Kira-kira mana Allah yang akan menentukan, ya. Apa kata Buya Hamka, ya, ulama kita terkenal, apa katanya? Coba kita lihat.
Buya Hamka pernah berpesan, ya, biar kalah yang dipilih, asal tidak salah, ya, biar kalah pilihannya, tapi tidak salah, ya, tidak salah dalam arti tidak melabrak ajaran tauhid kita, agama kita. Kita sudah berusaha tahu macam-macam. Kalau kita melewati prosesi 4 ini, berarti kita melanggar agama. Aku enak karo si A guys. Aku ini berarti dijajake ya. Sate Pak Pong. Aku baru dinai motor dinas. Ponakku baru diangkat jadi kasih. Ini kan udah faktor ketidakenaan ini kan bisa membahayakan umat, membahayakan dia sendiri sampai akhir akan dipertanggungjawabkan. Ini ya Ibu tadi ya. Kita ikuti apa kata Buya Hamka. Kalah apa-apa, tapi kita tidak punya dosa syariah. Nah di akhirat nggak ada pertanggungjawaban berat, ya. Gitu ya. Ya kemudian dosa syariahnya apa? Kita paham dosa syariah. Kalau pahala syariah ini cara pahala syariah kita nabung, ngaji, berkumpul itu pahala syariah. Nyantunya yatim piatu, fakir miskin itu pahala syariah. Dosa syariah ada, ya. Perbuatan tercela atau maksiat yang dosanya akan terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Mau meninggal kok gawane tabungan dosa syariah, apa enggak gebuki malaikat itu? Ya, Ibu jangan sampai kita membawa dosa syariah, ya. Pahala syariah yang kita bawa. Yang kedua, dosa syariah menuruti segala tindakan yang melanggar hukum serta syariat yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya. Ini contohnya yang ketiga ini ya. Nah, disebut dosa syariah apabila seseorang secara sengaja mengajak atau mempelopori, seseorang mengajak atau mempelopori orang lain terpengaruh untuk berbuat maksiat, berbuat curang, ingkar, mengajak memilih pemimpin yang salah. Ada kan? Ayo kamunya itu pemimpin salah, dia melopori, ya. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Ini sokeh katanya. Siapa yang mengajak kesesatan, nah memimpin salah, ajak milih itu sesat, ya. Ibu sesat kita. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang dianggap oleh agama itu salah, ya. Maaf saya tidak menyebut ABC ya. Saya menyebut tauhid ini, fikihnya seperti ini, hadis saya seperti ini. Ya, kemudian yang terakhir, literasi yang dibutuhkan dalam memilih pemimpin. Yang pertama adalah kulillah wa ta'ala mulki tu'til kanasa ta'ala waktu di masa biarnya guys. Itu Al-Imran 6. Jadi itu jadi pemimpin, jadi raja, jadi kepala dinas, jadi lurah, itu Allah yang menentukan, ya. Dan kita ketika saatnya Allah akan turunkan, ya turunkan, ya. Jika Allah akan menghinakan, ya hina. Jika Allah akan memuliakan, ya mulia orang itu. Ini yang kita sadari, literasinya Quran, ya. Ada juga hadisnya. Ya. Artinya apa? Artinya kulkum lain, wakul al-ra'yati. Ini pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Apa kita berani bertanggung jawab, ya, untuk berbuat ingkar dalam memilih pemimpin? Karena semua akan diminta setiap hari dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu oleh alam barzah. Seperti kemarin minggu lalu saya katakan, Sa'ad bin Walid gimana? Sahabat Nabi, panglima perang, ya, nggak pernah ada dosa, hanya dia lupa dalam kencing karena dia perang, kencingnya nggak bersih, diimpit sama tanahnya itu, ya, diimpit tanah itu betul. Dia nggak punya dosa. Ketika meninggal, Sa'ad bin Walid itu apa? 7 arsy langit itu terbuka semuanya, ya.
70.000 malaikat semua menyaksikan meninggalnya, dan semua pintu langit terbuka dan bergetar. Itu saking-sakingnya Allah cinta pada Sa'ad bin Walid. Tapi juga siksaan kubur Anda dihimpit oleh tanah itu, ya. Minggu lalu saya sampaikan itu. Nah, kita ini dosanya lebih banyak dari Sa'ad bin Walid atau lebih sedikit? Kita pasti lebih banyak. Kita nggak pernah perang, nggak pernah macam-macamnya. Tapi tiap hari kita nabung dosa, dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dosa terus. Ya, Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan offline. Nah, ini nggak banyak. Mungkin banyak nanti dielaborasi lewat diskusi ya, baik yang online dan juga offline. Barangkali itu ini sudah selesai, jangan sedikitnya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.